Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen berkata, "Ye Ting, Lin Xin, keluarkan." Makhluk zombie terus meningkat, dan serangan jarak jauh mereka berfokus pada perisai bulan dan matahari. Energi Long Hao Shen dikonsumsi dengan cepat. Lin Xin dan Ye Ting mengangguk pada saat bersamaan. Lin Xin mengangkat dengan tangannya dan nyalakan rumpun cahaya oranye. Kemudian matanya, penuh cahaya oranye, berubah menjadi tongkat besar sepanjang 2 meter. Batu merah menyala di bagian atas tongkat seukuran kepala manusia. Itu tampak kurang seperti tongkat dan lebih seperti tongkat. Tongkat ini memiliki nama yang angkuh, api naga abadi. Lin Xin terlihat sangat menarik. Dia mengenakan jubah merah keemasan dari api suci pujian dan memegang tongkat api naga abadi. Dari semua penyihir api di dunia, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal senjata mereka. Memegang tongkat api naga abadi tinggi-tinggi di udara, Lin Xin merapal mantra terus-menerus. Kecepatannya sangat cepat dengan ritme khusus. Cahaya merah menyala dari tongkat api naga abadi berada di puncaknya. Di dalam cahaya 7 warna yang menutupi seluruh tempat itu ada warna merah menyala. Dunia Hao Yue kegelapan dan api. Meskipun nyanyian Lin Xin berada di bawah perlindungan perisai, saat mantra berlanjut, elemen berapi-api mulai naik dari celah-celah di tanah tempat lava mengalir. Tiba-tiba, beberapa makhluk zombie tingkat rendah segera jatuh ke magma dan berubah menjadi abu. Sementara Lin Xin melantunkan mantra, Ye Ting juga mulai menyerang. Ketika Ye Ting masih menjadi peri elemen cahaya, dia mengandalkan sihir sepenuhnya. Sekarang dia adalah Ratu Peri Cahaya, domainnya menentukan arah kekuatannya. Sebuah jari dari tangan kanannya menunjuk ke depan, dan nyala api emas 8 warna muncul di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, itu keluar dari area perlindungan perisai. Pedang emas besar muncul di depannya, dan ukurannya meningkat tajam melawan angin, tumbuh hingga ukuran panjang 1000 meter. Kedua tangan Ye Ting membentuk lingkaran, pedang emas kosong menyapu. Tiba-tiba, langit yang penuh dengan makhluk zombie menjadi penuh cahaya. Sangat kuat. Sima Xian tercengang. Tidak hanya dia, tetapi juga orang lain yang menonton adegan ini juga tercengang. Kekuatan serangan yang dilepaskan Ye Ting lebih unggul dari mereka pada saat ini, meskipun Ye Ting tidak memiliki senjata apapun. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kemampuan Ye Ting agak mirip dengan Qiu Yonghao, penguasa kuil pejuang. Dia tidak membutuhkan bantuan senjata. Makhluk zombie peringkat rendah itu tidak bisa menahan pedang raja. Ye Ting meletakkan tangannya di depan dadanya, terus mengubah gerakan. Pedang raja sudah bersilangan di langit, banyak menyapu ke segala arah mengikuti urutan gerakannya. Dengan setiap pukulan pedang, ribuan mayat hidup berubah menjadi abu terbang. Tekanan terhadap perisai matahari dan bulan sangat berkurang dalam waktu yang sangat singkat. Adik Ye Ting, sisakan aku beberapa zombie. Lin Xin berbicara dengan suara cemas. Mantranya selesai. Hanya bagian atas kepala Lin Xin yang bisa dilihat. Ada putaran besar matahari yang ganas. Bukankah ini mantra matahari suci yang dibuat oleh kakeknya? Namun, Lin Xin dan Lin Chen berbeda. Putaran matahari yang ganas di atas kepalanya berwarna biru, dengan nyala api biru di intinya. Pada saat ini, bahkan api naga abadi telah menjadi warna biru yang sama di bawah rendering nyala api ini. Matahari yang terik terbit perlahan. Itu semakin besar dan besar. Suhu di dalam perisai matahari dan bulan meningkat pesat sehingga Sima Xian yang paling dekat dengannya, berbau terbakar. Tanpa menunggu orang lain menjauh, Lin Xin melangkah keluar, seperti Ye Ting sebelumnya, keluar dari perlindungan perisai. Perbedaannya adalah dia berada di atas perisai, bukan di depannya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Xin. Kalian tidak memiliki matahari di dunia ini, jadi aku akan memberi kalian satu. Saat dia berbicara,
Tongkat api naga abadi menunjuk ke atas. Tiba-tiba, matahari terbit dari langit. Selama pendakian, pilar api biru jatuh dari langit dan menyelimuti Lin Xin. Di dalam cahaya biru matahari suci, semua retakan di magma meledak dalam sekejap dan memuntahkan magma dalam jumlah besar dalam radius puluhan mil. Itu segera menjadi lautan api. Han Yu menyeringai dan berkata, jika kakek Lin Ahu bawa sihir yang dia pelajari diteruskan ke Lin Xin, dia pasti sangat bangga. Letusan magma segera menyebabkan banyak makhluk zombie panik. Bahkan makhluk zombie peringkat 6 dan 7 tidak akan membiarkan magma jatuh pada mereka. Untuk sesaat, laju serangan mereka melambat. Ketika magma itu meletus, konsentrasi api di udara meningkat tajam. Di sekitar kepala Lin Xin, matahari mulai menyusut berputar-putar, dan cahaya matahari menjadi lebih panas. Penyihir unggul dalam menggunakan kekuatan langit dan bumi, penyihir memiliki domain yang bisa memberikan serangan mengerikan di medan perang dengan banyak musuh. Serangan Lin Xin dimulai, api biru yang tampaknya kecil mulai terbang keluar dari matahari suci. Api ini kecil ketika mereka pertama kali muncul, tetapi ketika mereka terbang, mereka dengan cepat menyerap elemen api dari udara dan tumbuh dalam ukuran pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ketika mereka menyentuh tanah atau udara, mereka berubah menjadi bola api selebar 1 meter. Itu adalah mantra matahari suci dari hujan api meteor. Raungan yang menakutkan mulai pecah di dunia kegelapan dan api, dan dalam raungan yang memekakkan telinga, sejumlah besar makhluk zombie jatuh seperti gandum yang dituai. Yating benar-benar memusnahkan semua makhluk zombie di dekatnya, tetapi serangan Lin Xin berkembang lebih jauh. Setiap meteor api yang jatuh dari langit bisa meledakkan sebidang tanah besar dengan diameter 100 meter, dan ada lebih banyak magma yang mengalir keluar dari tanah. Sepertinya hujan meteor api Lin Xin tidak ada habisnya. Dalam pemboman yang hiruk-pikuk, bukit tempat Long Hao Shen dan yang lainnya berada secara bertahap berubah menjadi sebuah pulau di lautan api. Long Hao Shen merasa jauh lebih percaya diri melihat Lin Xin dan Yating meledakkan kekuatan bertarung seperti itu. Dalam pasukan secercah cahaya harapan, Long Hao Shen bergumam. Tetapi dia juga tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai dan bahwa mayat hidup yang benar-benar kuat belum datang, seperti Raja Penyihir, yang telah memanggil mayat naga. Melihat melalui api dan lebih jauh, Long Hati Hao Shen tiba-tiba tenggelam. Di bawah serangan Lin Xin dan Yating, makhluk zombie berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tetapi di kejauhan, lebih banyak makhluk mati datang dengan cara ini. Itu luar biasa. Mungkinkah, karena evolusi Hao Yue, semua makhluk zombie dipindahkan ke dunia ini? Dia kembali menatap Hao Yue. Pada saat ini, ia merayap di sana seperti patung. Sisik ungu dan emas menutupi seluruh tubuhnya. 6 kepala besar terjalin bersama. Seseorang bisa merasakan kedamaian khusus dengan melihatnya. Saudaraku tersayang, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menjagamu dan tidak akan pernah membiarkan evolusi 8 kepalamu terganggu. Pada saat ini, tekanan muncul di kejauhan. Tekanan ini bukan dari satu arah, tetapi dari semua sisi pada saat yang bersamaan. Matahari suci Lin Xin yang sangat cerah sebelumnya, segera meredup di depan tekanan yang menakutkan ini. Bahkan domain matahari suci, yang baru saja dia pahami, tidak dapat mengatasi tekanan ini, dan dia harus memutuskan serangan dan jatuh kembali di bawah perlindungan perisai bulan. Dibandingkan dengan Lin Xin, tingkat latihan Yating jauh lebih kuat. Melihat jauh ke kejauhan, pedang raja kembali tinggi di udara. Ini dia, musuh yang sebenarnya akhirnya muncul. Langit hitam berubah dengan nafas yang menakutkan dan secara bertahap menjadi abu-abu yang tidak jelas. Perasaan menindas yang hebat membuat seluruh ruang bahkan sedikit terpelintir. Di kejauhan, pasukan makhluk zombie yang telah maju tiba-tiba berhenti. Bahkan makhluk zombie terbang yang melayang di udara dengan cepat jatuh kembali ke tanah. Mereka berlutut, bersujud di tanah dengan hikmat. Dan dari arah yang berbeda,
9 bayangan cahaya muncul. Mata Long Hao Shen menyipit. "Ya Ting, kembali ke sini." Tubuh Long Yating melintas, dan pedang raja kembali padanya saat dia jatuh kembali di bawah perlindungan perisai bulan. Long Hao Shen bergumam, 9 kelompok kuat, dan ada 10 kelompok dengan aura. Yang terlemah dari mereka memiliki lebih dari 200.000 kekuatan spiritual. Saya khawatir yang terkuat memiliki kekuatan sekitar 700.000 energi spiritual. Orang-orang ini pasti penguasa dunia Hao Yue ini. Mereka pasti juga merasakan bahwa Hao Yue berada di akhir evolusinya, kali ini dengan kekuatan penuh. Meskipun suara Long Hao Shen tidak keras, setiap rekannya mendengarnya dengan jelas, namun tidak ada yang terlihat gugup sama sekali. 10 makhluk zombie yang kuat dengan tingkat latihan mereka sama sekali lebih dari 20.000, yang sudah melampaui mereka. Selain itu, dunia ini adalah dunia mayat hidup. Untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka dapat menyebabkan masalah besar. Tapi apakah mereka takut? Kembali ketika mereka membantu Long Hao Shen keluar dari menara abadi, mereka tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Musuh itu kuat, tetapi mereka memiliki kepercayaan diri. Dan mereka bahkan lebih percaya pada Long Hao Shen. Dia adalah ksatria ilahi kemuliaan dan kepemimpinan. Dengan persetujuan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, mereka sangat percaya bahwa mereka akan dapat bertahan sampai saat kesuksesan, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. 9 sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Long Hao Shen melirik dan melihat Ratu Penyihir yang datang untuk mengganggu evolusi Hao Yue sebelumnya. Meskipun dia masih tidak terlihat, aura Ratu Penyihir tampaknya semakin kuat. Dia tergantung di udara dan sepertinya ada segudang roh yang mengerang di sekelilingnya. Meskipun auranya begitu kuat, di antara 9 sosok, Ratu Penyihir bahkan tidak bisa menempati peringkat 3 besar. Long Hao Shen melirik Ratu Penyihir. Kemudian dia mendarat di depan bayangan samar, di mana 2 aura kuat bergabung bersama. Hal pertama yang bisa dilihat adalah naga tulang khusus. Warnanya adalah campuran aneh biru dan putih. Tulang naga ini berwarna putih, tetapi ditutupi dengan warna biru cerah. Kerangka yang tangguh dengan sepasang sayap besar. Aura naga tulang itu gelap dan intens, menyebar dalam lingkaran. Mata naga tulang bersinar dengan api biru pucat. Ada seorang pria yang diselimuti baju besi hitam di punggung naga itu. Tinggi pria ini lebih dari 2,5 meter. Dia duduk di sana dengan tenang sambil memegang pedang lebih panjang dari tinggi badannya di tangan kanannya. Pedang bersinar dengan cahaya ungu tua yang cemerlang. Auranya yang membuat Long Hao Shen terlihat serius. Ini bukan hanya seorang ksatria biasa dengan naga tulang sebagai tunggangannya, tetapi seorang ksatria yang menunggangi Raja Naga Tulang. Raja Naga Tulang sendiri memiliki kekuatan lebih dari 300.000. Seperti Long Hao Shen memiliki kekuatan roh, pria ini bahkan mungkin lebih dari 700.000. Selain Raja Ksatria Naga Tulang dan Ratu Penyihir, makhluk zombie lainnya juga berasal dari ras superior. Salah satunya adalah Raja Kerangka, yang tingginya lebih dari 30 meter dengan tubuh yang terbuat dari batu giok putih yang berkedip. Lainnya adalah Raja Laba-Laba Gua, yang memiliki tubuh 20 meter hitam ungu dengan bintik-bintik abu-abu dan 6 pasang kaki panjang yang terdampar. Berikutnya adalah Raja Zombie, yang tingginya 5 meter dan memiliki cahaya keemasan yang kusam. Yang keempat adalah Raja Kebencian, yang tingginya setidaknya ratusan meter, terbesar di antara ke-10-nya. Pinggangnya lebih lebar dari panjang tinggi badannya, jadi dia gemuk dan pucat. Yang kelima adalah Raja Berduka, yang memiliki tubuh yang seluruhnya terdiri dari kabut hijau tua yang tanpa henti menjerit. Yang keenam adalah Raja Bayangan, yang memiliki tubuh yang benar-benar hitam dan sulit dipahami seperti bayangan. Hampir tidak mungkin untuk melihat 5 fiturnya. Yang ketujuh adalah Raja Api Neraka, yang tingginya 100 meter. Dia lebih kurus tetapi terlihat lebih kuat dari Raja Kebencian. Termasuk Ksatria Naga,
pasukan pemburu iblis berhadapan dengan 10 raja terkuat. Di langit kelabu yang luas, 10 raja berdaulat perlahan mendekat di dekatnya. Di bawah mereka ada ras berbeda yang tak ada habisnya dari pasukan makhluk zombie. Tentara tak berujung berbaris. Mengapa? Mengapa kalian semua ingin melindungi evolusi Austin Griffin? Apakah engkau tidak tahu bahwa itu adalah simbol kehancuran? Pergilah, orang-orang kuat dari dunia lain. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Aku adalah Raja Ksatria. Kata-kataku mewakili ke-10 raja di klan kami. Dalam sekejap cahaya, baju besi suci Long Hao Shen berubah menjadi unicorn suci. Dia menunggangi punggung unicorn dan menatap Raja Ksatria. Dia dengan dingin berkata, "Saya tidak tahu kehancuran apa yang kau bicarakan. Dan juga tidak tahu apa itu Austin Griffin. Hao Yue adalah partnerku dan saudaraku. Jika kamu ingin mengganggu evolusinya, maka kamu adalah musuhku." Mata Raja Ksatria Zombie berdenyut-denyut hebat dengan nyala api ungu tua. Aura 9 Raja Zombie lainnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Penindasan berat datang dari mereka terus-menerus saat mereka meraung. Mereka sudah menyaksikan kekuatan Lin Xin dan Ye Ting di dunia ini sebelumnya. Jika tidak, Raja Ksatria Zombie tidak bisa menyebut mereka sebagai orang-orang kuat. Mereka tahu bahwa sejumlah besar makhluk zombie peringkat rendah tidak berpengaruh terhadap mereka. Hanya mereka yang bisa mengatasi kelompok orang yang kuat ini. Long Hao Shen berkata dengan suara yang dalam, "Wen Zhao, Duan Yi, kalian berdua tetap di sisi Hao Yue. Waspadalah terhadap serangan makhluk zombie lainnya. Yang lain cari raja musuh masing-masing. Raja Ksatria Zombie adalah milikku. Jangan mencoba melawan-lawan. Cobalah untuk mengulur waktu sambil menjaga diri kalian tetap aman selama mungkin. Yang harus kita lakukan adalah memberi Hao Yue waktu untuk menyelesaikan evolusi." Kelompok pemburu iblis ditambah Ye Ting berjumlah 11 orang. Tanpa Yang Wen Zhao dan Duan Yi, ada 9 orang yang tersisa. Namun demikian, masih ada kesenjangan besar antara level mereka. Meskipun kekuatan kelompok pemburu iblis lebih unggul, kekuatan musuh secara keseluruhan terlalu tinggi. Long Hao Shen juga tidak menginginkan serangan jaminan, jadi mereka harus tetap terpisah di medan perang. Cahaya perak muncul di kaki semua anggota. Itu adalah domain kedipan. Karena keterkaitan antara roh dan domain kedipan, Long Hao Shen yakin bahwa rekan satu timnya akan aman. Sama seperti bagaimana 10 raja zombie tahu bahwa makhluk zombie peringkat rendah bukanlah ancaman baginya, Long Hao Shen juga tahu bahwa pertahanan mereka sendiri tidak akan bertahan selama itu jika mereka membiarkan lawan menyerang. Tidak semua orang dalam pasukan pandai bertahan, jadi memperbesar medan perang adalah satu-satunya cara untuk mendistribusikan kekuatan api. Lawan Long Hao Shen adalah Ksatria Raja Zombie dan Raja Naga Tulang. Kedua raja yang kuat ini dianggap sebagai tulang punggung dari 10 Raja Zombie. Kekuatan spiritual mereka yang digabungkan bersama hampir bisa mencapai 1 juta energi spiritual. Meskipun tekanan besar akan jatuh pada Long Hao Shen, ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk menguji kompatibilitasnya dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Lagi pula, tanpa lawan sekuat ini, bagaimana dia bisa mengeluarkan potensi penuhnya? Saat Long Hao Shen terbang keluar, unicorn suci masih ada di sana dan belum berubah kembali ke perisai suci. Sayapnya yang berkilauan terbentang dan tanduknya ditutupi dengan cahaya 7 warna yang lembut. Unicorn suci terus membuat suara-suara aneh seolah-olah sedang bernyanyi. Padahal, nyanyiannya tidak sejelas sihir naga suci. Setelah 7 detik, unicorn suci berubah menjadi cahaya suci 7 warna dan mencoba mengejar Long Hao Shen saat dia akan menghadapi musuh. Unicorn suci menghilang dan berubah menjadi kalung cahaya warna-warni yang berkilauan di leher Long Hao Shen. Elemen cahaya murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah sepenuhnya naik level. Saat kekuatan Long Hao Shen semakin kuat, unicorn suci hanya bisa membantunya sedikit. Jika dia menjadi baju besi atau senjata,
dia tidak akan lagi menjadi pilihan terbaik untuk Long Hao Shen. Itu menggunakan bentuknya untuk berubah menjadi kalung untuk meningkatkan kekuatan Long Hao Shen. Unicorn suci berada di tahap ke-9, yang setara dengan senjata ilahi. Unicorn suci juga mendapatkan domain ketika Long Hao Shen mendapatkan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Domain suci mengubah semua atribut menjadi cahaya ilahi. Ini mungkin tampak seperti kemampuan transmutasi sederhana, tetapi konsumsi domain unicorn suci sangat minim, dan di dunia yang kekurangan cahaya ini, itu sangat penting. Akibatnya, ketika unicorn suci menjadi kalung dan memancarkan kekuatan domain suci, wajah Long Hao Shen penuh kejutan. Saat Raja Ksatria Zombie menyaksikan musuh berhamburan ke masing-masing dari 10 Raja Zombie, dia tahu tidak ada gunanya bernegosiasi. Hanya dengan membunuh musuh-musuh manusia ini dari dunia lain dia bisa menghentikan Austin Griffin yang menakutkan untuk berevolusi.